ada tokoh tidak terkenal di dunia tapi terkenal di akhirat, namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidup pada masa Rasul, tapi tidak disebut sahabat karena tidak pernah ketemu dengan Nabi secara langsung, tapi ketemu dengan sahabat Nabi, makanya disebut tabi'in. Uwais Al-Qarni ini tinggal di sebuah kampung namanya Yaman. Ini Uwais Al-Qarni, Bapak Ibu, sejak kecil dia punya penyakit. Apa itu namanya penyakitnya? Balang-balangi, Pak, penyakit kulit. Ya, sola sikede, balang-balangi. Tapi ini anak baktinya kepada ibunya luar biasa. Bapaknya meninggal ketika Uwais Al-Qarni ini masih kecil. Suatu hari ibunya bilang, apa kelebihannya ini Uwais? Nabi pernah bilang sama Umar, sama Ali, Umar, carilah manusia yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia tidak terkenal di dunia, tapi di langit itu disebut-sebut namanya. Jadi waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi dengar itu nama diperbincangkan. Dia followersnya jutaan, tapi malaikat-malaikat. Coba followersnya, kalau kita ini followers tak manusia. Dia lagi biasa ya, tonyi per status ya, tonyi jempol, baru bilang lihat kecika. Coba, Uwais Al-Qarni terkenal di langit. Kata Nabi, kalau kau ketemu ini, minta didoakan karena doanya makbul. Dia adalah wali Allah. Apa hebatnya ini Uwais? Satu cirinya, kelebihannya, tidak pernah bilang tidak kalau ibunya yang bilang. Apapun bilang ibunya, tidak pernah bilang tidak. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak, bu, ingat-ingat kita berapa kali kita bilang tidak sama mamata waktu kecil? Pamati Jaina, tidak kulena reking. Uwais tidak pernah bilang tidak. Suatu hari mamanya panggil, Uwais, banyak namu ini jasamu sama saya. Nah, ada satu cita-citaku, ada satu keinginanku. Saya mau sekali pergi haji di Tanah Suci, mau sekali lihat Ka'bah, mau sekali tawaf keliling Ka'bah, mau sekali wukuf di Arafah. Uwais Al-Qarni bilang, iya mak, saya bawa ki pergi haji. Tenang lagi, ada uangku. Maka sesudah itu Uwais pergi buka celengan. Nah, rupanya ada celengan. Dia buka celengan. Ternyata begitu dibuka celengan, uangnya tidak cukup untuk biaya haji. Dia hanya cukup untuk membeli seekor anak sapi, anak lembu. Ya, anak sapi. Begitu dia bogi celengan, dia pergi beli anak sapi di pasar, di Yaman. Dia bawa pulang itu anak sapi, dia bikinkan kandang. Di mana kandangnya? Di atas gunung yang tingginya sekian puluh meter naik. Jadi kalau malam digendong itu anak sapi naik ke atas, kasih masuk di kandang. Kalau pagi naik lagi di kandang, gendong lagi itu anak sapi, turun pi kasih makan. Jadi orang-orang di Sabutung yang lihat dia bilang pongo-pongo gini Uwais. Untuk apa kau rate perekandan apa allo lumpisang isapi lumpisang naik nau? Kenapa tak kalah dibawa mo? Pongo gini. Tapi Uwais tidak peduli. Tiap hari 2 kali, bawa naik kalau malam, bawa turun kalau pagi. Tidak terasa sampai 8 bulan. Bayangkan kalau 8 bulan bukan anak sapi na bawa kalau pemini sapia. Cuma Uwais Al-Qarni tidak rasa lagi karena tiap hari jadi badannya kekar. Rupanya itu dilakukan
Karena Uwais Al-Qarni latihan supaya kuat menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Tidak ada yang tahu ini rencananya. Cuma Uwais sendiri dia simpan latihan bawa sapi naik turun. Sehingga sesudah Uwais Al-Qarni merasa kuat, digendongnya ibunya jalan kaki dari Yaman ke Mekah. Coba, dari Yaman ke Mekah. Tidak capek latihan sapi allo-allo. Sampai di Mekah digendong tawaf, digendong wukuf, digendong melontar, digendong sampai pulang kembali digendong. Coba, suatu hari dia datang di Mekah sesudah Nabi wafat. Dia datang, dicarilah, dilihat karena ada ciri-cirinya, ada babaknya di telapak tangannya hitam. Ini Uwais begitu, kembali ceritanya, begitu dia gendong ibunya tawaf. Apa nak baca Uwais Al-Qarni ketika tawaf? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ibuku. Itu setiap berdoa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ibuku. Itu terus kata ibunya, nah kenapa saya memintakan ampun? Saya yang mestinya memohonkan engkau ampun, karena engkau ini jasamu luar biasa. Sambil menangis Uwais Al-Qarni bilang, kalau doaku diterima, dosa tadi ampuni, kita sudah masuk surga. Kalau kita sudah masuk surga, pasti dicari mana nih yang gendong ini orang. Cukuplah ibu yang masuk surga. Jangan peduli saya. Kalau masuk lagi surga sana manake, insya Allah dicari tonja itu. Coba, sesudah dia berdoa di depan Ka'bah, penyakitnya sembuh, kulitnya mulus putih, kecuali babak di telapak tangannya. Dan itu kata Nabi, cari, ada dari Yaman namanya Uwais Al-Qarni, ada babaknya di telapak tangannya. Ketemu dengan Umar. Siapa namamu? Uwais. Dilihat telapak tangan, ini tandanya, tolong doakan saya. Kata Uwais, justru saya yang minta didoakan oleh Tuhan. Tuhan ini orang hebat, orang mulia. Mertuanya Rasul. Dia bilang tidak, Rasul yang bilang minta didoakan sama Uwais Al-Qarni, karena dia manusia yang tidak terkenal di dunia tapi terkenal di akhir. Uwais Al-Qarni bilang, ya saya terima permintaan, saya doakan, tapi tolong terakhir ini, dan jangan bilang-bilang, jangan lagi ada orang yang tahu rahasia saya selain Tuhan berdua, Umar dan Ali bin Abi Thalib. Sudah didoakan baru pulang ke Yaman. Ini wali, hanya Umar yang tahu orangnya. Setelah suatu ketika Uwais Al-Qarni datang di Madinah. Sampai di rumahnya Nabi, dia ketuk pintu, Assalamualaikum. Keluarlah perempuan yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Waalaikumsalam. Cari siapa, Pak? Saya mau ketemu Nabi. Oh, Nabi tidak ada karena Nabi pergi perang, memimpin pasukan. Nabi pergi perang. Kapan pulang? Tidak tahu karena pergi perang. Uwais Al-Qarni bilang, saya titip salam sama Rasul, saya tidak boleh tunggu karena ibu saya sakit dan dia pesan jangan terlalu lama kalau sudah ketemu Nabi. Tapi kalau saya tunggu ini khawatir ibu saya ada apa-apa. Buru-buru pulang Uwais, dan itulah pertemuan terakhir. Dan dia tidak ketemu dengan Nabi karena Nabi pergi perang. Ketika Nabi pulang, Nabi tanya istrinya, ada yang cari saya? Ya, Nabi wahyu, dapat wahyu pemberitahuan dari Jibril. Ada, namanya Uwais Al-Qarni. Kata Nabi kepada Aisyah, dia adalah manusia yang sangat terkenal di langit. Singkat cerita, waktu Uwais Al-Qarni meninggal, ribuan orang datang di situ.
gantian berebut orang mau memandikan jenazahnya, menyalati, memasukkan ke kubur. Itu banyak orang berebut mau. Padahal di Yaman tidak dikenal. Ternyata yang berebut itu, kata Nabi sebelum Nabi wafat, yang berebut nanti adalah para malaikat. Berebut mau memandikan jasadnya, berebut mau menggotong ke kuburan, berebut mau memasukkan jasadnya ke kuburan. Malaikat turun memperebutkan ini orang. Dan barulah orang-orang di Yaman itu kaget. Kenapa banyak sekali orang? Karena dia tidak tahu yang datang malaikat, karena dia tidak dikenal. Tapi begitu meninggal, tiba-tiba kampung itu ramai banyak orang. Ternyata malaikat yang menyerupakan badannya, tubuhnya, wajahnya sebagai manusia. Coba, kenapa bisa terkenal di langit? Karena dia berbakti kepada ibunya.